Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Apa sih pentingnya perbuatan? Biasanya orang yang tidak berurusan dengan Tuhan, maksudnya tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan, ditandai dengan hidup sesukanya sendiri, seakan-akan Tuhan itu tidur atau tidak pernah ada. Mereka hidup dalam dosa tanpa rasa takut dan gentar, seakan-akan mereka hanya hidup satu kali saja, yaitu di bumi ini. Mereka tidak gentar sama sekali akan adanya penghakiman yang akan digelar setelah hidup di dunia ini berakhir. Hidup orang Kristen yang seperti ini sama dengan hidup orang yang non-Kristen. Melakukan kebohongan, kejahatan, dan hal-hal yang merugikan orang lain dianggap wajar atau biasa. Mereka menjalani kehidupan seperti ini seakan-akan hidup ini tidak ada ujungnya. Ada loh orang leluasa korupsi tapi tidak tertangkap dan hidupnya makmur, mewah, dan bersenang-senang. Sepertinya Tuhan tidak membuat perhitungan dengan mereka. Sedangkan di kalangan orang Kristen banyak juga yang hidup dalam dosa, kurang ajar dengan Tuhan, tetapi usaha mereka lancar-lancar saja. Keluarganya baik-baik, badan sehat, dan aman dari berbagai ancaman. Hal ini seakan-akan membuat mereka berpikir bahwa Tuhan mentoleransi, bahkan melegalisir atau membenarkan apa yang diperbuatnya. Terkait keadaan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, orang percaya yang berbuat kurang ajar dengan Tuhan, namun seakan semua hal baik-baik saja, pasti orang tersebut tidak terbiasa berurusan dengan Tuhan. Kehidupan kekristenan yang dijalaninya adalah kehidupan kekristenan yang agamawi, yang sekedar mengikuti ibadah, sakramen, memberikan persembahan, dan melakukan serangkaian kegiatan keagamaan lainnya tanpa ia sendiri serius mencari atau berhubungan langsung dengan Tuhan. Mereka hanya tahu tentang Tuhan dari apa kata pendeta, tetapi tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Sebaliknya, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dan berurusan dengan Dia secara pribadi, pasti ia akan cepat sadar jika hendak melakukan satu kesalahan atau ketika mengalami didikan Tuhan atas hidupnya yang melenceng atau tidak searah dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat 5. Sebab disiplin dari Tuhan itu pasti tidak enak secara daging, dan itu mereka rasakan. Orang Kristen yang tidak dididik oleh Tuhan pasti akhirnya nanti tergolong anak gampang atau notos, jadi anak yang tidak diakui oleh Allah. Jika sebagai anak yang sah, pasti akan menerima disiplin dan didikan dari Tuhan, sehingga akhirnya menjadi anak-anak yang sah atau anak yang diakui Bapa. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8.
Yang kedua, Tuhan membuat perhitungan itu di belakang. Dalam Matius 7 ayat 23 ditegaskan, pada waktu itu, begitu dituliskan. Jadi ada semacam rule atau aturan yang Tuhan buat bahwa perhitungan yang Ia buat adalah nanti, yaitu dalam penghakiman terakhir, bukan sekarang ketika kita masih ada di dunia ini. Jadi jangan heran jika orang seakan-akan dibiarkan membakar gereja, melakukan kejahatan, dan lain-lain. Tuhan sepertinya diam. Percayalah bahwa semua ada perhitungannya di kemudian hari, tepatnya di hari penghakiman. Sebab semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 12 menuliskan demikian. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka kesimpulannya, 1. Yang akan masuk dunia yang akan datang itu adalah orang-orang yang bersih kelakuannya serta memiliki nurani yang baik juga. 2. Orang percaya tidak perlu menunggu waktu Tuhan yang membuat perhitungan di hari penghakiman, tetapi sebaliknya, Ia yang harus membuat perhitungan dengan Tuhan setiap harinya. Ya, jadi setiap hari memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Adakah jalan hidupnya serong? Adakah yang ia lakukan dan ucapkan melukai Tuhan yang memiliki perasaan? Begitu. Itu harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Dengan demikian, ia akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, betapa besar, saudara, peran perbuatan kita terhadap keselamatan kekal. Mari, jangan lagi bertanya, apa sih pentingnya perbuatan? Amin. Tuhan Yesus memberkati.